Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai DOM Selector untuk memilih elemen pada HTML. Kita akan melanjutkan materi pelajaran kita ke DOM Manipulation. DOM Manipulation ini sebenarnya bukanlah istilah resmi. Yang dimaksud DOM Manipulation di sini adalah mengubah elemen yang telah berhasil kita pilih menggunakan selector. Apa saja yang bisa diubah? Pada video sebelumnya, kita sudah belajar untuk mengubah teks dan warna. Pada video ini kita akan belajar untuk mengubah lebih banyak lagi. Ada ratusan metode dan properti yang bisa kita gunakan untuk DOM Manipulation. Namun kita hanya membahas yang penting dan sering digunakan saja. Secara garis besar, saya mengelompokkan DOM Manipulation ini menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah teks, yang sudah pernah kita praktekkan dengan menggunakan properti inner text. Nantinya kita akan bahas lebih detail beberapa cara lain untuk mengubah teks. Yang kedua adalah style, yang sudah pernah kita praktekkan juga ya, untuk mengubah warna elemen. Nantinya kita akan bisa mengubah properti apapun pada CSS dengan menggunakan style. Yang ketiga adalah attribute tag. Sebagai contoh, anchor tag memiliki atribut href untuk merujuk ke halaman lain pada saat link diklik. Dan tag image memiliki atribut source untuk merujuk ke file gambar yang hendak ditampilkan. Semua atribut ini bisa kita ubah menggunakan DOM. Yang keempat adalah class list. Sebenarnya class list ini digunakan untuk mengubah atribut juga, namun class list secara khusus mengubah atribut class. Di sini kita bisa menambah ataupun mengurangi kelas yang digunakan pada suatu elemen. Dan yang terakhir, kita akan belajar cara mengubah elemen itu sendiri. Di sini kita akan belajar mengenai cara menambah ataupun mengurangi elemen dari halaman HTML kita. Dari seluruh materi DOM Manipulation, mengubah elemen ini adalah materi yang paling sulit. Oleh karena itu, akan kita bahas di bagian paling akhir dari video. Kita masuk ke materi pertama kita, yaitu manipulasi teks. Ada 3 buah properti yang bisa kita gunakan untuk manipulasi teks, yaitu inner text, text content, dan inner HTML. Kita sudah pernah mencoba inner text. Apa bedanya dengan text content dan inner HTML? Langsung kita praktekkan saja ya. Kita buka kembali source code dari video sebelumnya. Bisa dilihat pada halaman HTML terdapat tag judul H1 dengan teks judul halaman. Kemudian ada daftar angka, daftar nama buah, tag image, dan script yang merujuk ke dom.js yang saat ini sudah saya kosongkan ya, agar halaman HTML kita tidak berubah karena JavaScript sebelumnya. Saya juga sudah menambahkan link ke style.css yang saat ini masih kosong. Dan untuk melihat perbedaan antara inner text, text content, dan inner HTML, kita akan ketikkan dahulu kodenya di dom.js ya. Kita mau melihat teks dari judul yang ada ID-nya, my ID ini. Jadi pertama kita buat konstanta elemen sama dengan document.get element by ID, my ID. Kita akan mendapatkan tag H1-nya dan kemudian kita tampilkan di konsol. Pertama kita ketikkan dahulu ya, ini adalah inner text. Kemudian diikuti oleh tanda tambah dan elemen titik inner text. Kita copy paste. Kemudian kita ubah ya jadi text content. Dan inner HTML. Kita simpan dan refresh browser. Kita lihat hasilnya di konsol ya. Saat ini isi dari ketiga properti adalah sama ya. Untuk melihat perbedaannya, kita kembali ke kode HTML. Kemudian di dalam teks H1, kita tekan tombol Enter sebelum kata halaman. Perhatikan bahwa sekarang tulisan halaman turun ke bawah dan pada sebelah kirinya terdapat spasi. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang kita bisa melihat perbedaan antara ketiga properti ya. Inner HTML tetap menampilkan teks seperti biasa. Namun untuk text content dan inner HTML, kata halaman turun ke bawah. Dan kemudian di sebelah kirinya ada spasi. Persis dengan kode HTML kita. Kita kembali ke kode HTML.
Untuk melihat lagi perbedaan selanjutnya, kita tambahkan tag em pada kata halaman. Sekarang kata halaman menjadi menggunakan huruf miring. Lalu kalau kita lihat di bagian browser, khusus pada properti inner HTML, kita bisa melihat ada tag em. Sedangkan pada kedua properti lainnya tidak ada tag. Jadi ini adalah perbedaan antara inner text, text content, dan inner HTML ya. Inner text berisikan teks yang dibaca oleh pengunjung di layar browser. Penggunaan white space seperti enter, spasi, dan tab sudah diatur ulang oleh browser. Sedangkan text content dan inner HTML berisikan teks yang dibaca oleh browser dari kode HTML. Text content tidak memperlihatkan tag, sedangkan inner HTML bisa melihat tag. Yang perlu diperhatikan lagi di sini adalah berhubung inner text menampilkan teks yang dibaca oleh pengunjung, maka kalau ada bagian teks yang kita hilangkan, seharusnya teks tersebut menjadi hilang dari inner HTML. Kita coba praktekkan ya. Untuk menghilangkan teks dari layar, maka kita bisa mengubah properti CSS display menjadi none. Jadi kita ke kode CSS dulu ya. Kita tambahkan selector class titik display none. Isinya adalah display titik 2 none. Kita simpan, kembali ke kode HTML. Untuk tag em kita tambahkan class display none. Kita simpan dan lihat di browser. Sekarang kata halaman hilang dari display. Dan kita perhatikan lagi isi properti dari konsol ya. Ternyata inner text hanya menunjukkan judul saja, sedangkan kata halamannya hilang karena sudah tidak di-display pada browser. Namun untuk properti text content dan inner HTML tetap masih mengandung kata halaman. Selanjutnya kita coba lihat isi dari ketiga properti ini kalau kita memilih elemen lain. Kita lihat di kode HTML, misalkan kita ambil elemen OL dengan ID numbers ini. Perhatikan bahwa elemen OL tidak memiliki teks sama sekali, namun elemen OL memiliki 3 buah elemen LI yang masing-masing memiliki teks. Kita pindah ke JavaScript. Kita ganti saja ID-nya menjadi numbers. Kita simpan dan refresh browser. Dan sekarang ketiga properti isinya adalah daftar pertama, daftar kedua, dan daftar ketiga dengan format masing-masing. Artinya teks yang kita dapatkan bukan hanya dari elemen yang kita tunjuk saja ya, namun kita mendapatkan teks dari semua anak elemen tersebut. Dan kalau misalkan kita tambahkan kelas display none pada daftar kedua, maka daftar kedua hilang dari browser dan hilang dari inner text, namun tetap ada pada text content dan inner HTML. Sekarang kita coba ganti teks dari elemen OL ya. Seperti biasa, di dalam tag OL kita harus menggunakan tag LI. Pertama kita coba gunakan inner text terlebih dahulu ya. Setelah get element by ID, kita tambahkan kode baru. Kita coba ganti inner text-nya ya. Jadi elemen titik inner text menjadi tag pembuka LI, teks baru, kemudian tag penutup LI. Kita simpan dan refresh browser. Ternyata hasilnya tidak sesuai harapan ya. Tag LI dituliskan sebagai teks. Dan kalau kita lihat dari properti inner HTML, ternyata tanda kurung teks secara otomatis diubah menjadi dan LT dan GT. Hal ini disebabkan karena properti inner text hanya bisa menerima teks saja, tidak bisa menerima tag HTML. Kita kembali ke source code. Kali ini kita ganti ya, propertinya menjadi text content. Ternyata hasilnya tetap sama, karena kedua properti ini sama-sama hanya menerima teks saja. Kita coba lagi, kali ini menggunakan inner HTML. Dan ternyata kodenya bekerja seperti yang kita mau ya.
tag li benar-benar diterjemahkan menjadi tag HTML dan berfungsi sebagai daftar. Jadi kita sudah belajar ya ketiga properti untuk mengubah teks, yaitu inner text, text content, dan inner HTML. Kalau kita ingin fokus hanya ke teksnya saja, maka kita bisa menggunakan properti inner text dan text content. Sedangkan kalau kita ingin mengatur hingga ke tag HTML-nya, maka kita menggunakan inner HTML. Kita akan melanjutkan ke materi DOM manipulation berikutnya. Sekarang kita bahas mengenai cara mengubah style dengan menggunakan JavaScript. Sebenarnya hal ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, pada saat kita hendak mengubah warna suatu elemen. Namun kali ini kita akan bahas secara lebih dalam. Kita coba di konsol terlebih dahulu ya. Misalkan kita buat konstanta myId untuk mengambil elemen myId. Document.get elemen by ID, myId. Kemudian kita lihat isi dari properti style-nya. myId.style. Kita bisa melihat semua properti CSS yang bisa kita atur di sini. Ada banyak banget ya. Tapi jangan khawatir, kita tidak harus mengetahui semua yang ada di sini. Untuk properti-properti yang penting, yang perlu kita ketahui, sudah pernah kita pelajari pada video pelajaran CSS. Jadi bagi teman-teman yang ingin review kembali mengenai properti CSS, bisa buka kembali videonya. Ada dua aturan dasar yang perlu kita ketahui dalam menggunakan style JavaScript ya. Yang pertama adalah properti CSS dituliskan dalam format camel case. Jadi setiap kata pertama dituliskan dengan huruf kecil. Kemudian kita menggunakan huruf besar untuk setiap huruf pertama pada kata kedua dan seterusnya. Sebagai contoh, bisa dilihat pada bagian font. Pada properti yang menggunakan satu kata seperti font, hanya menggunakan huruf kecil semuanya. Kalau misalkan menggunakan dua kata seperti font display, maka huruf pertama pada kata kedua yaitu huruf D menggunakan huruf besar. Dan contohnya lagi, kalau menggunakan tiga kata seperti font feature settings, maka huruf pertama pada kata kedua huruf F besar, dan huruf pertama pada kata ketiga menggunakan huruf S besar. Itu adalah aturan dasar pertama ya. Aturan keduanya adalah semua nilai properti harus kita tuliskan menggunakan tipe data string. Jadi walaupun nilainya adalah berupa angka, kita tetap menuliskannya dalam bentuk string. Jadi kita harus menggunakan tanda kutip untuk semua nilai. Dan kalau teman-teman memperhatikan, semua properti pada style di sini bernilai string kosong ya. Jadi seolah-olah judul tidak memiliki style sama sekali. Padahal mestinya ada ya. Setidaknya seharusnya ada pengaturan browser harus menggunakan font apa, ukuran font berapa, menggunakan huruf tebal, dan lain-lain. Namun di sini isinya kosong. Mengapa? Karena nilai yang ditangkap oleh JavaScript hanyalah nilai dari inline CSS. Masih ingat apa yang dimaksud dengan inline CSS? Kita ulangi sedikit ya. Misalkan kita ubah warna judul ini menjadi magenta. Kita tutup dulu properti style-nya. Kemudian kita ketikkan kodenya ya. myId.style.color sama dengan magenta. Judul sudah berubah warna menjadi magenta. Dan kita review kembali elemennya. Di sini kita mendapatkan elemen H1 ternyata sudah berubah karena sudah ada attribute style yang isinya adalah color.2 magenta. Inilah yang dimaksud dengan inline CSS. Kita menuliskan kode CSS di dalam tag dengan menggunakan attribute style. Inline CSS ini adalah cara yang paling tidak disarankan untuk pengaturan style karena kodenya spesifik hanya bekerja pada elemen yang sedang kita tunjuk. Kalau misalkan kita memiliki elemen H1 di tempat lain, maka H1 di tempat lain tersebut tidak turut berubah. Untuk mengubahnya, kita harus menulis ulang kode JavaScript untuk elemen H1 lainnya. Sekarang kita coba ubah style lainnya ya. Misalkan ingin mengubah latar belakangnya, kita ketikkan myId.style.background color. Ingat kembali ya, kalau pada CSS kita menuliskannya sebagai background dash color. Kalau di JavaScript,
kita harus menuliskannya secara camel case, yaitu background, kemudian huruf C besar, color. Misalkan kita ubah nilainya menjadi, kita gunakan kode heksadesimal, hashtag 00FF00. Kemudian kita tambahkan border ya, myid.style.border. Isinya adalah 5px solid pink. Tampilan dari judul langsung berubah, dan kalau kita cek kembali elemennya, kita mendapatkan bahwa semua kode CSS yang kita tuliskan terdapat pada atribut style. Ini adalah inline CSS. Kita coba tuliskan kode perubahan style di source code ya. Pertama, kode lama kita ubah menjadi komentar terlebih dahulu agar tidak mengganggu kode yang akan kita tulis. Misalkan kita hendak mengubah warna dari seluruh elemen LI menjadi magenta. Nah, bagi teman-teman yang sudah menonton video sebelumnya tentu sudah tahu bagaimana caranya ya. Silakan pause terlebih dahulu video ini dan coba kerjakan di komputer masing-masing. Sekarang kita ketik kodenya. Kita akan menggunakan looping for off. Pertama kita buat dahulu konstanta elemen yang nilainya diambil dari document.getElements by tag name. Apa tag name-nya? LI. Di dalam loop kita ganti element.style.color menjadi magenta. Kita simpan dan refresh browser. Semua elemen LI sudah berubah warna menjadi magenta ya. Kalau kita hendak mengubah style lainnya, kita tinggal tambahkan kode di dalam loop. Misalkan kita hendak mengubah warna background menjadi lime. Kemudian kita tambahkan border juga. Menjadi 3px solid pink. Kita lihat hasilnya di browser. Sekarang semua elemen LI telah menggunakan warna latar belakang lime dan memiliki border pink. Dan kalau kita lihat di bagian elemen, semua tag LI mengandung inline CSS. Jadi kita telah belajar cara mengubah CSS dengan menggunakan style pada JavaScript. Khusus materi kali ini, kita hanya belajar untuk sekedar tahu saja ya, bukan untuk digunakan dalam coding kita. Cara mengubah style seperti ini adalah cara yang tidak disarankan. Alasan pertamanya adalah karena JavaScript mengubah style dengan menggunakan inline CSS, dan kita sudah belajar bahwa inline adalah cara yang paling jelek untuk menuliskan CSS. Sedangkan alasan keduanya adalah karena kita mesti menuliskan kode CSS di dalam JavaScript. Jadi kalau kita lihat kembali, ketiga baris kode di dalam loop ini adalah kode CSS. Kode ini seharusnya kita tuliskan dalam style.js, bukan di dalam dom.js. Kita lihat cara penulisannya yang benar ya. Pertama kita ubah dahulu kode JavaScript menjadi komentar. Lalu kita ke kode CSS. Kita tambahkan selector class. Misalkan nama kelasnya adalah color magenta. Di dalamnya kita tuliskan properti-properti yang hendak kita ubah, seperti color, magenta, background color, lime, border, 3px, solid pink. Kita simpan. Lalu kita ke kode HTML. Untuk setiap elemen yang hendak kita warnai, kita tinggal tambahkan attribute class sama dengan color magenta. Misalkan kita tambahkan di elemen H1,
dan kita tambahkan di LI pertama. Kita simpan dan refresh browser. Dan elemen-elemen yang kita tunjuk pun sudah berubah warna menjadi magenta. Ini adalah cara yang disarankan ya. Jadi kita tetap menuliskan kode CSS di dalam file CSS. Dan untuk menggunakan stylenya, kita hanya perlu menambah atau mengurangi kelas pada elemen HTML. Dan apabila kita perlu melakukan hal ini secara dinamis menggunakan JavaScript, maka kita bisa menggunakan class list. Nanti kita akan pelajari lebih detail mengenai class list di bagian akhir dari video ini. Namun sebelumnya kita akan melanjutkan dahulu materi pelajaran ke cara merubah attribute. Kita ulangi sebentar mengenai attribute. Kita buka kembali ke kode HTML ya. Kita lihat ke salah satu tag yang panjang, misalkan tag link ini ya. Nah, kata pertama di dalam tag yaitu kata link. Pada JavaScript disebut dengan nama tag name. Sedangkan semua bagian yang di belakang tag name, inilah yang kita sebut dengan attribute. Jadi di sini ada attribute rel dan href, lengkap dengan nilai yang diisikan pada attribute tersebut. Nantinya attribute inilah yang akan kita manipulasi dengan menggunakan JavaScript. Ada beberapa metode yang sering digunakan yang berkaitan dengan manipulasi attribute. Dari nama metodenya kita bisa menebak apa fungsi dari metode tersebut. GetAttributeNames berfungsi untuk mengambil atribut apa saja yang dimiliki oleh elemen, baik itu atribut umum seperti ID, name, dan class, ataupun atribut khusus seperti href, src, alt, dan lain-lain. Nilai yang dikembalikan adalah array. GetAttribute berfungsi untuk mengambil nilai dari atribut, setAttribute berfungsi untuk menyimpan nilai ke dalam atribut, sedangkan removeAttribute berfungsi untuk menghapus atribut. Kita coba dahulu di konsol ya. Kita akan mengambil elemen H1 dengan ID myID. Pertama kita buat konstanta elemen yang nilainya diambil dari document.getElementById, myId. Kemudian kita coba panggil metode getAttributeNames. Kita mendapatkan array yang isinya adalah ID dan class. Kalau kita lihat lagi di elements, kita mendapatkan bahwa H1 memiliki atribut ID dan class. Kemudian kita coba ambil nilai yang disimpan di dalam ID. Kita tinggal menggunakan metode element.getAttribute. Parameternya, argumennya adalah ID. Maka kita mendapatkan nilainya yaitu myId. Kalau kita coba hapus ID-nya, kita bisa gunakan metode element.remove attribute dengan argumen ID. Kalau kita lihat lagi di elemen, sekarang H1 sudah tidak memiliki ID. Namun teman-teman mesti berhati-hati ya, kalau kita menghapus ID elemen, artinya document.getElementById myId sudah tidak bisa menemukan elemen tersebut lagi. Sekarang mengembalikan nilai null. Dan untungnya pada kode kita, elemen telah kita simpan menjadi konstanta. Jadi kita masih bisa mengakses elemen tersebut. Kita masukkan kembali ID-nya, namun kali ini kita beri nilai judul. Element.setAttribute ID judul. Sekarang kita lihat H1 sudah memiliki ID judul. Dan kalau kita jalankan getElementById myId, hasilnya masih tetap null karena ID-nya sekarang adalah judul ya. Jadi kita mesti mengganti argumennya menjadi judul. Sekarang kita coba ke source code. Kita akan mengambil atribut dari elemen img atau image. Pertama kita buat dahulu konstantanya ya, image, yang nilainya diambil dari document.querySelector img. Kemudian kita panggil metode img.getAttributeNames.
Dan berhubung hasilnya adalah array, artinya kita bisa memanggil metode for each ya. Kita beri parameter name. Di dalamnya kita tampilkan name ke dalam konsol. Kita mendapatkan hasil src dan alt. Kalau kita lihat di source code-nya, benar ya, ada attribute source dan alternate. Kita ubah lagi kodenya. Kita ingin menampilkan juga nilai dari attribute-nya. Jadi pada console log, kita tambahkan titik 2 spasi, lalu kita tambahkan lagi img.get attribute. Jadi kita ambil nilainya dengan argumen name. Dan sekarang kita sudah bisa melihat attribute dan nilainya. Sebagai alternatif dari get attribute dan set attribute, kita bisa langsung menyebutkan nama attribute sebagai properti dari elemen. Kita coba di konsol ya. Pertama kita buat dahulu konstanta elemen, yang nilainya diambil dari get element by id, my id. Misalkan kita ingin mengambil nilai id-nya, kita bisa gunakan metode element.get attribute id. Sebagai alternatif, kita bisa juga mengambil nilainya dengan kode element.id. Jadi di sini id adalah properti dari si elemen. Kita mendapatkan hasil yang sama. Properti ini juga bisa kita gunakan untuk memberikan nilai baru ke attribute id. Kalau tadinya kita menggunakan metode set attribute, sebagai alternatifnya kita bisa mengetikkan kode seperti ini. Element.id sama dengan judul. Dan kalau kita lihat di bagian elemen, sekarang id-nya H1 sudah berubah menjadi judul. Yang menariknya lagi di sini adalah berhubung kelas adalah attribute, maka kita bisa mengubah style dari judul dengan cara mengubah atributnya. Sebagai contoh, misalkan kita ubah atribut kelasnya menjadi display none. Khusus untuk atribut kelas, kita tidak bisa mengaksesnya dengan cara properti kelas ya. Misalnya element.class, tidak ada nilainya. Karena ada properti class list yang secara khusus mengatur nilai dari atribut kelas. Namun kita tetap bisa menggunakan metode set attribute. Jadi kita ketik kodenya seperti ini. Element.set attribute. Kita set kelas menjadi display none. Dan sekarang judul pun menghilang karena nilai kelasnya sudah berubah menjadi display none. Kita sudah melihat bahwa metode set attribute bisa juga kita gunakan untuk mengubah style dari elemen dengan cara mengganti nilai kelasnya. Namun dalam penggunaannya masih kurang begitu enak ya. Karena pada saat kita mengganti nilainya menjadi display none, maka secara otomatis nilai sebelumnya color magenta menjadi hilang. Kalau elemen yang kita atur menggunakan banyak kelas sekaligus, kita akan repot untuk mengatur kelasnya. Oleh karena itu ada suatu properti yang namanya class list. Dengan menggunakan class list kita bisa lebih mudah dalam pengaturan kelas, baik untuk melihat kelas apa saja yang ada, menambah atau mengurangi kelas, dan lain-lain. Mari kita lihat apa saja isi dari class list. Ini adalah daftar metode yang sering digunakan dari class list. Dan seperti biasa, dari namanya saja kita sudah bisa mengira-ngira metode ini fungsinya untuk apa. Metode add berfungsi untuk menambahkan kelas baru. Metode remove berfungsi untuk menghapus kelas. Metode contents untuk memeriksa apakah kelas sudah ada di dalam attribute. Metode replace untuk menggantikan suatu kelas menjadi kelas lain. Dan metode toggle ini yang spesial ya. Apabila kelas tersebut masih belum ada di attribute, maka metode toggle akan menambahkan kelas tersebut. Namun bila ternyata kelasnya sudah ada di dalam attribute, maka metode toggle akan menghilangkan kelas tersebut. Jadi cara kerja metode ini cukup unik. Mari kita coba. Kita kembali ke source code. Sebelum melanjutkan, kita ubah dahulu kode CSS kita. Di sini kelas color magenta langsung mengganti nilai dari 3 properti.
akan kita pisahkan menjadi 3 kelas ya. Jadi masing-masing kelas hanya mengganti nilai dari satu properti. Pertama kita buat dahulu kelas background. Lalu kita pindahkan properti background color. Dan kita buat satu kelas lagi yaitu border. Dan kita pindahkan lagi properti border. Jadi kita akan bermain dengan banyak kelas. Kita simpan dan jalankan di browser. Sekarang judul hanya memiliki warna magenta saja ya, karena kelas color magenta sudah tidak mengubah warna background dan border. Seperti biasa, kita buat dahulu konstanta elemen yang isinya diambil dari dokumen .get element by id my id. Kita coba tambahkan kelas background ya. Kita gunakan metode class list.add. Sekarang warna background judul sudah berubah, namun warna magentanya tetap ada ya. Kalau kita cek lagi di elemen, sekarang judul memiliki 2 buah kelas, yaitu color magenta dan background. Jadi kita bisa menambahkan kelas baru tanpa mengganggu kelas-kelas lainnya yang sudah ada di dalam atribut. Kalau misalkan kode di atas kita jalankan ulang, kita periksa lagi di elemen, ternyata kelas di judul tidak mengalami perubahan ya. Apabila kelas background sudah ada di dalam atribut, maka metode tidak menambahkan kelas baru. Selanjutnya kita coba hapus kelas background, kita panggil metode remove. Dan warna background pada judul pun menghilang. Kalau kita ingin memeriksa apakah elemen sudah memiliki kelas tertentu atau belum, maka kita bisa menggunakan metode contains. Kita periksa dahulu apakah elemen memiliki kelas background. Kita mendapatkan jawaban false ya, karena kelasnya sudah tidak ada, barusan kita hapus. Apakah elemen memiliki kelas color magenta? Jawabannya adalah true. Selanjutnya kita coba ganti kelas yang sudah ada menjadi kelas lain ya. Kita bisa menggunakan metode replace. Metode ini memerlukan 2 argumen. Yang pertama adalah nama kelas yang hendak diganti. Di sini nama kelasnya adalah color magenta. Sedangkan argumen yang kedua adalah nama kelas baru yang hendak dimasukkan ke atribut. Kita misalkan kelas border ya. Setelah dijalankan, maka warna magenta pada judul akan menghilang dan diganti menjadi border pink. Dan yang terakhir metode yang cukup unik ya. Apabila kelas pada argumen belum ada, maka metode menambahkan kelas tersebut. Sedangkan apabila kelasnya sudah ada, maka metode menghapus kelas tersebut. Kita coba, misalkan kita panggil ya, elemen.class list.toggle. Nama kelasnya adalah color magenta. Kalau kita jalankan lagi kode yang sama, maka judulnya kembali menjadi hitam. Dan kalau kita jalankan lagi, judulnya berubah lagi menjadi magenta. Dan begitu seterusnya. Oke, kita telah membahas 4 topik yang bisa kita manipulasi dari DOM. Masih ada satu topik lagi yaitu elemen. Namun berhubung tingkat kesulitannya lebih tinggi dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menerangkan, maka kita akan membahas secara khusus mengenai topik manipulasi elemen di video berikutnya. Kita akhiri dahulu video ini di sini. Bagi yang ingin mengunduh source code dari video ini bisa melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.